Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Soalnya adalah buatlah sketsa grafik fungsi fx. Ini fx sama dengan min x kuadrat plus 6x kurang 5. Oke. Nah, teman-teman boleh cek playlist fungsi kuadrat. Sebelum kita buatkan gambarnya, bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fungsi kuadrat berbeda dengan persamaan kuadrat. Fx kita ganti dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini syaratnya a tidak boleh sama dengan 0, kemudian a, b, c adalah elemen bilangan real. Nah, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Nah, jadi ini bentuknya parabola. Jika a positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika a negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Oke. Nah, di soal a-nya adalah min 1, maka a-nya negatif sehingga parabolanya terbuka ke bawah. Oke. Kita hapus dulu. Maka kita kembali ke soal. Fx sama dengan min x kuadrat plus 6x kurang 5. Fx adalah y sama dengan min x kuadrat plus 6x kurang 5. Nah, bentuk parabola yang terbuka ke bawah. A-nya min 1, B-nya 6, kemudian C min 5. Oke. Nah, langkah yang pertama atau yang poin A-nya, kita menentukan titik potong sumbu X. Nah, kita akan peroleh titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Oke. Nah, kita punya Y sama dengan min X kuadrat plus 6X kurang 5. Y sama dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 6X kurang 5. Sehingga yang ini semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. 0 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka min X kuadrat jadi plus X kuadrat kurang 6X. Ini plus 6X kurang 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh nilai x dengan metode pemfaktoran. Oke, saat kita faktorkan, maka x kali x kuadrat, ini min 6x plus 5, maka x kurang 1, x kurang 5. Min 1 kali min 5 adalah plus 5, min 1 plus min 5 adalah min 6. Sehingga x kurang 1 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Kita peroleh x1 atau x yang pertama sama dengan 1 atau x2, x yang kedua sama dengan 5. Min 5 pindah ruas, plus 5, min 1 pindah ruas, plus 1. Nah, sehingga teman-teman diperoleh titik potong sumbu X adalah 1,0 dan 5,0. Nah, ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk X, ini untuk Y. Oke, kita tuliskan di sini. Titik potong sumbu X adalah 1,0 dan 5,0.
Oke, selanjutnya langkah yang kedua, yang poin B, kita akan menentukan atau kita akan mencari titik potong sumbu Y. Poin B, kita akan menentukan titik potong sumbu Y akan kita peroleh jika X sama dengan 0. Oke, kita punya Y sama dengan yang ini, min X kuadrat plus 6X kurang 5. Y-nya kita ganti dengan 0. Maka ini semuanya adalah 0 kurang 5. Ini Y, sehingga Y sama dengan min 5. 0 kurang 5 adalah minus 5. Oke, ini min 0 dikuadratkan plus 6 kali 0, maka ini 0 semuanya kurang 5. Sehingga titik potong sumbu Y kita peroleh yaitu 0, min 5. 0 ini untuk X, min 5 ini untuk Y. Oke, kita tuliskan. Titik potong sumbu Y adalah 0, minus 5. Langkah yang terakhir, kita tentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, yang poin C-nya, koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, misalnya P, rumusnya adalah P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, teman-teman boleh cek playlist fungsi kuadrat. Min D, D ini adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Kita ganti dulu. Min B per 2A sama dengan min. Diskriminan kita ganti jadi B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 4A. Oke, untuk bagian di sini teman-teman harus hati-hati. Min B, min B-nya adalah, nah ini kita perhatikan, Y sama dengan min 1X kuadrat plus 6X kurang 5. A-nya adalah min 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah min 5. Sehingga min B maka min 6 dibagi dengan 2 kali A. 2 kali min 1, min 2. Kemudian min, untuk yang ini, B kuadrat. Berarti 6 dikuadratkan, 36 kurang 4 kali A kali C. 4 kali A-nya min 1 kali C-nya minus 5. 4 kali min 1 min 4 kali min 5, 20. Maka 36 kurang 20 dibagi dengan 4 kali A. 4 kali min 1 min 4. Oke. Maka min 6 bagi min 2 adalah 3. Kemudian ini 36 kurang 20. Maka kita ganti jadi 16. Maka diperoleh ini adalah minus 16. Min 16 bagi min 4 adalah 4. Oke, teman-teman boleh coret minusnya. 16 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. 16 bagi 4, 4. Sehingga diperoleh koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak adalah 3,4. 3 untuk X, 4 untuk Y. Oke, kemudian semua koordinat ini kita pindahkan ke bidang kartesius. Tadi kita sudah ketahui bahwa grafiknya berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini 0,
Yang pertama 1,0. Kita buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai plus tak hingga. Kemudian yang sebelah kirinya, ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai minus tak hingga. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai plus tak hingga. Yang di bawahnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, sampai minus tak hingga. Nah, yang pertama 1,0 berarti 1 di X, 0 di Y. Ini 1,0. Yang kedua 5,0. 5 di X, 0 di Y. Di sini 5,0. Nah, teman-teman perhatikan, yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau ini berarti 5 di X, 0 di sumbu Y. Oke, nah ini 1,0, 5,0. Untuk titik potong sumbu Y, 0, minus 5. Berarti 0 di X, minus 5 di Y. Kayak ini dia. 0, minus 5. 0 di X, min 5 untuk sumbu Y. Kemudian, koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah 3,4. 3 di X, ke ini 3, 4 di Y. Nah, ini 4, maka kita hubungkan seperti ini. Nah, maka ini adalah puncaknya. Sehingga, kalau kita hubungkan titik-titiknya seperti ini. Kemudian oke. Nah, seperti itu teman-teman. Grafik fungsi berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Oke. Nah, semoga teman-teman paham. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Jadi, yang harus kita ingat adalah jika A-nya minus, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kalau misalnya di sini plus, maka terbuka ke atas. Langkah-langkahnya kita tentukan titik potong sumbu X. Akan kita peroleh jika Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y akan kita peroleh jika X-nya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan koordinat titik puncak atau titik baliknya menggunakan rumus yang sudah kita bahas. Nah, oke teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan pastikan teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke?